Ibu-ibu, boleh saya bertanya? Seandainya ada yang meminang anak gadis ibu, dua orang laki-laki ini yang datang. Yang satu ini titelnya 2 meter, profesor, doktor, S1, S2, S3. Yang satu ini titelnya tak banyak, tapi ASN. Kira-kira yang ibu terima yang titel panjangnya atau yang ASN? Walaupun yang punya anak ini laki-laki, tapi tadi kenapa saya tanya perempuan? Karena yang memutuskan itu laki-laki. Ini banyak persatuan anggota suami takut bini. Dia tetap bertanya kepada istrinya, "Mama, mana yang kita terima?" Kata ibu itu, "ASN itu aja lah." Nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam, dan setelah itu adalah nikmat ASN. Syukuri dengan alhamdulillahirabbil. Kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Orang kafir otomatis fasah dengan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kuini. Sudah lama saya tausiah, di kantor gubernur inilah mic-nya sebanyak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi Al-Habib Muhammad Zaki hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat ataupun yang mewakili, Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode tahun 2019-2023. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya, ibu-ibu, boleh saya bertanya? Seandainya ada yang meminang anak gadis ibu, dua orang laki-laki ini yang datang. Yang satu ini titelnya 2 meter, profesor, doktor, S1, S2, S3. Yang satu ini titelnya tak banyak, tapi ASN. Kira-kira yang ibu terima yang titel panjangnya atau yang ASN? Walaupun yang punya anak ini laki-laki, tapi tadi kenapa saya tanya perempuan? Karena yang memutuskan itu laki-laki. Ini banyak persatuan anggota suami takut bini. Dia tetap bertanya kepada istrinya, "Mama, mana yang kita terima?" Kata ibu itu, "ASN itu aja lah." Bagi orang yang merasa menjadi pegawai negeri ini membosankan, memuakkan, ingatlah wahai saudaraku, sesuatu yang kalian anggap membosankan, memuakkan, itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan orang yang tak lulus tes CPNS 16 kali. 16 kali dia tak ikut tes CPNS, tak lulus, akhirnya jadi dukun. Itulah dia almarhum Ki Joko Bodo. Bacalah biografinya, saya baca itu. Saya ini PNS,
NIP saya 2009. Ikut tes November 2008. SK-nya turun 2010. Dan saya menjadi ASN itu 2019, 2008, 2019, 11 tahun. Jadi sekarang ini saya sudah rasa hilanglah harkat martabat saya karena tidak ASN ini. Jadi nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam, dan setelah itu adalah nikmat ASN. Syukuri dengan alhamdulillahirabbil. Kata para ulama, para ustadz menyampaikan hadis Nabi SAW, kalau manusia itu meninggal yang mengalir ada 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh. Ada satu lagi, ASN. Itulah kenapa ibu menikah mau sama suami ASN. Kenapa? Karena walaupun sudah mati tetap mengalir. Terjamin dunia akhirat. Betul tak bu? Betul kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang sesuatu itu kita tidak syukuri karena dia selalu ada. Kelingking ini selalu ada, tak pernah kita syukuri. Tapi begitu telinga kita gatal dan kelingking kita tertusuk duri, barulah kita bersyukur. Cuma mencucuk telinga pakai jempol. Artinya ASN ini nikmat besar. Mensyukuri dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri dengan badan, ibadah badan. Ibadah badan itu namanya sholat, bukan somat. Ibadah badan itu namanya sholat. Dan inti daripada Isra dan Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Saya kebetulan diundang sama pegawai kantor gubernur, halal bihalal. Pas sampai di rumah dia, saya tanya apa yang mesti saya sampaikan. Kata dia, tolong Ustadz bahas tentang sholat. Loh, ini kan halal bihalal, kenapa cerita sholat? Karena saya ini Pak Ustadz, kepala badan. Di kantor saya itu, kantor gubernur, udah banyak yang tak sholat. Tapi bukan kantor gubernur Kalimantan Barat, di tempat di sini, bukan di sini. Ini ceritanya tempat lain. Kalau di sini kelihatan wajahnya bekas-bekas sujud semua, orang-orang sholat. Tapi tak tahu juga lah ya. Jadi saya bilang, kenapa orang ini tak sholat? Yang pertama malas, yang kedua ikut aliran sesat yang mengatakan sholat itu cukup dengan eling saja. Ayyala sholat, pejam mata, ingat sebentar, udah cukup. Kata dia itu namanya sholat batin. Kalau kebetulan ada suami ibu nanti yang kena penyakit sholat batin ini, jangan ibu marah. Pas dia pulang, ibu tanya, abang tak sembahyang? Aku sholat batin. Ibu diam aja, nanti pas malam ibu tak usah masak. Pas ditanya, mana makan malam kita mah? Makan malam kita makan batin bang. Mana ada Nabi Muhammad yang kita ikut dalam ini, hidup ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat, pingsan Nabi waktu mau meninggal sakit, disiramkan pakai 5 kirbah air. Tempat air waktu itu namanya kirbah, kulit kambing yang dijahit diisi air, dibukakan tutupnya, disiram 5 kirbah. Sadar Nabi. Ketika sadar ditanya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Salat berjamaah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Mereka papahlah kakinya
menyeret ke lantai, dibawa untuk sholat berjamaah. Ini tiba-tiba baru ngaji 2 kali, ustadznya pun tak jelas, langsung kau tak sholat. Itu sholat hanya kulit-kulit kitab aja, saya sudah naik ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, karena Pontianak ini dikawal oleh para habaib, negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang model begini tidak ada di Kalimantan Barat. Tapi tak tahu juga lah ya. Husnuzon, kita kan tak boleh suuzon kan. Nah, adapun orang yang tidak sholat ini hukumnya 2. Yang pertama, tanya dia dulu. Kalau dia tidak sholat karena malas, namanya fasik. Apa namanya? Fasik, pakai qaf. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang tak sholat makin jauh, makin nyasar, makin sesat, karena fasik. Tapi kalau ditanya dia, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Orang kafir otomatis fasah dengan istrinya. Kalau suami mencerai namanya tolak, kalau istri menggugat namanya khulu. Tapi kalau suami murtad namanya fasah. Apa namanya? Fasah. Sebetulnya aslinya namanya fasah, tapi karena orang kita susah menyebut fasah, dia kenapa? Pisah gitu. Fasah, difasah, dipisah menurut hukum Islam. Itulah mengapa suami-suami, mudah-mudahan suami ibu sholat semuanya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Datanglah ibu-ibu menangis berurai air mata. Ibu ada apa bu? Ibu kenapa bu? Makin kuat. Aku bilang, cemana aku mau menjawab? Apa masalahnya? Lama-lama aku pula menangis nanti. Suami saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang juga. Kenapa ibu nikah sama dia? Dia datang ke rumah, mobilnya mewah, maharnya, duitnya banyak Pak Ustaz. Kusangka akan bahagia sama dia. Cemanalah rasa ibu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Kita doakan supaya suami-suami ibu ini diberikan imam yang mampu membimbing anak istri, insya Allah. Bagi yang belum sholat, tidak ada alasan. Inilah masanya, momen Isra Mi'raj, seminggu lagi menyambut Ramadan. Taubat, 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 mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustaz? Bisa di rumah, bisa di kolam renang, apalagi di sini dekat Sungai Kapuas kan. Pergi ke jembatan tuh apur ke bawah. Kalau saya mandi taubat, hilang dosa saya Pak Ustaz. Kalau di tengah tuh bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Setelah mandi taubat, usolli sunnatat taubat, aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustaz udah jelas baru taubat, nanya ayat, macam banyak aja hafalan. Kul wallah itu juga lah, apa lagi. Rakaat kedua Pak Ustaz, itu lagi tak apa-apa. Usahakan sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu yang sholat di rumah, bilang sama dia, Bang, ada salam dari Ustaz Somad. Kenal dia sama aku? Iya, disebutnya Bang tadi. Apa kata dia? Dibilangnya Bang solehah. Sholat ke masjid. Sampai di masjid, apa kata imam? Imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Luruskan shaf. Sudah lama saya sholat ke masjid, berbagai macam bentuk masjid, Sulau Ranggar, Musola, Islamic Center, masjid besar, masjid. Belum pernah lagi imam tuh bilang, mohon maaf jamaah, tidak perlu suruh luruskan shaf. Kan udah tahu kan? Sunnah hukumnya imam menengok ke belakang, tengok ke kanan,
tengok ke kiri, asal sudah lurus, angkat takbiratul ihram. Tidak perlu pula imam itu sampai memeriksa ke belakang. Satu tak perlu. Karena pernah terjadi dulu, ini waktu sama-sama mahasiswa. Jadi imamnya ini orang dari Libya, mahasiswa Libya. Orangnya sangat disiplin. Kalau tak lurus dia tak angkat takbiratul ihram. Pas mau sholat, mahasiswa-mahasiswa Afrika ini kan agak degil sedikit. Periksanya lurus, karena terlalu lama, maju anak Afrika ke depan. Allahu Akbar. Nah itulah kudeta tak berdarah. Luruskan sok, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Pernah saya sholat di masjid, nama masjidnya Masjid Istiqomah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Ingat saya betul karena khas imamnya. Luruskan shop, matikan HP, katanya. Saya baru pertama sholat di situ, rasa-rasa mau ketawa. Ada pula imam satu lagi, namanya Pak Imam Mustafa Kadir. Luruskan shop, simpan batu cincin. Saya kenapa Pak nih gini? Terus saya sholat, kenapa Pak? Kenapa Pak Mustafa bilang begitu? Waktu itu lagi musim-musim batu. Kata dia, Pak Ustadz, sholat ini mesti disimpan batu, karena waktu tasahud tuh banyak orang yang matanya begini. Tengok sini, mak kecubung gitu. Jadi cukup dikatakan luruskan shop. Cara meluruskan shop itu adalah qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Saya kalau bahu rapat dengan bahu tak masalah. Ustaz Somad, kenapa lain penampilan Ustadz? Biasa Ustadz pakai baju putih, pakai sorban, baru dapat jaket baru hadiah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ada orang Jakarta, dia buka usaha bisnis baju, dipakainya. Kita kalau dikasih orang hadiah, bagus dipakai untuk menyenangkan hati dia, dan jangan sampai dia curiga, jangan-jangan udah dijual Ustadz tuh baju itu. Ini logo ini namanya UAS ini, UAS. Anda ingin dapatkan, hubungi nomor kontak berikut. Saya kalau bahu kena bahu tersinggung tak masalah, tapi kalau kaki ini, saya termasuk orang yang tak terlalu sensitif. Makanya kalau saya sedang sholat, ada orang merapatkan kakinya ke saya, tak saya geser, karena saya cuman tidak semua orang macam saya. Ada sebagian orang kalau dekat kaki dia geli. Jadi bapak saya ingatkan, kalau ada udah bapak dekatkan, digesernya, jangan dekatkan lagi. Itu dia sedang ngasih kode, artinya dia mau bilang aku nih sensi. Karena kalau bapak geser, digesernya lagi geser, takutnya dia preman baru tobat, lama-lama dipijakkan aku pula. Nah, karena dalam hadis itu tak ada Nabi menyuruh tempel, tak ada. Bunyi hadisnya, wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan. Nabi tak ada menyuruh, tapi kalau rapat itu bagus. Setelah itu barulah takbiratul ihram. Pak Ustadz, kau tengok takbiratul ihram macam-macam. Macam mana kau tengok? Kebetulan saya ada jadwal kultum di Masjid Jalan Sudirman Ar-Rahman Pekanbaru. Zuhur. Kultumnya itu setelah azan menunggu iqamat. Jadi tegaklah saya kultum. Pada kultum datanglah bapak-bapak satu, diangkatnya tangan setinggi-tinggi Allah. Saya mau kasih tahu, tak enak dia sedang sholat. Jadi mengangkat tangan itu hanya sebatas telinga. Mazhab Syafi'i, hadisnya sahih. Diagak-agak ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustaz, ada kami tengok yang angkat tangan sebahu. Mazhab Hambali. Kalau nampak nanti ada orang mengangkat sebahu, Allahu Akbar, itu Hambali, bukan ketiaknya sakit. Mana yang lebih afdal antara ke telinga dengan ke bahu? Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal ke telinga. Kenapa? Karena kalau diangkat ke telinga, yang bahu dapat. Tapi kalau diangkat sebahu,
telinga tak dapat. Tapi jangan berkelahi gara-gara bahu telinga ini. Karena kalau yang antara yang bahu dengan yang telinga berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Oh, kelahi di masjid, satu bilang bahu, satu bilang telinga, satu bilang bahu, satu bilang. Kata orang yang di luar, kenapa orang itu berkelahi? Gara-gara bahu telinga. Bagus kita tak sembahyang. Ini masalah khilafiyah. Saya jelaskan masalah ini supaya kita jangan berkelahi, jangan bingung. Lalu kemudian Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini dada, ini pusat. Bagi yang tak ada pusat, agak-agak aja lah. Pusat. Di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Tapi kami tengok Pak Ustaz, ada orang yang meletakkan tangan di bawah pusat. Mazhab Hanafi dan Hanafi. Coba tengok film Turki Muhammad Al-Fatih waktu dia sebelum menaklukkan Konstantinopel, tangannya Hanafi. Mazhab Maliki tepat di atas pusat. Ada ulama belakangan menulis kitab sifat sholat Nabi, namanya Nasiruddin Al-Albani. Dia meletakkan di atas dada, ala sodri. Jadi kalau nampak nanti ada orang meletakkan di dada, oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Tapi jangan semua ini dibuat. Untuk apa Ustaz sebutkan atas dada, antara dada dan pusat, di atas pusat, di bawah pusat? Saya sampaikan supaya jamaah tahu. Ada pula kami tengok Pak Ustadz yang meletakkan di atas dada kiri. Mazhab Syafi'i versi 2. Karena menurut mazhab Syafi'i, tempat yang paling mulia di badan kita ini adalah jantung. Maka diletakkan tangan di atas jantung. Jadi kalau begitu berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi, mazhab Maliki versi 2, tangannya lepas ke bawah. Saya di Maroko mazhab Maliki 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi tak pernah sekalipun saya buat di masjid saya. Kalau saya buatlah itu di masjid saya, Allahu Akbar, langsung jamaah itu di belakang sesat. Jangan membuat yang aneh-aneh. Kita ini Asia Tenggara itu mayoritas mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Islam yang datang di Indonesia dari India. Kalau memang betul dari India, berarti kita bermazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i karena yang datang membawa Islam kemari dari Yaman. Yaman mazhab Syafi'i. Siapa yang datang dari Yaman itu? Yang datang dari Yaman adalah Nabi punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidinal Husain. Sayyidinal Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Maka mereka ini di ujung namanya disebut dengan Ba'alawi. Dan keturunan-keturunan ini punya beberapa marga. Di antara marganya adalah Al-Gadri. Itulah yang sampai ke Pontianak. Jelas? Nanti kalau orang Pontianak ditanya, kau dari mana? Dari Pontianak.
Ku dengar ada Kesultanan Al-Gadriyah. Oh iya, itu keturunan Nabi. Itu nama-namanya udah disebutkan Ustaz Somad itu kemarin, tapi satu pun tak kuingat. Ada bin Syihab, ada bin Syihab Bakar, ada As-Saqaf, ada Al-Idrus. Inilah dia yang disebut dengan Al-Habaib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak Habaib. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tak sama antara plural dengan singular, dengan tunggal, dengan jamak. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu ustad, kalau banyak ustad-ustad. Kalau satu habib, kalau banyak habib-habib. Yang saya hormati habib-habib, habaib. Ya, nanti anak kita tanya, mak, ya, apa beda habib sama habaib? Kalau habib itu entahlah, pokoknya dari dulu lah begitu. Yang banyak tanya itu Bani Israel. Itulah asal muasal kenapa kita ini bermazhab Syafi'i. Lain pula rasanya pakai jaket baru nih. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Kalau memakai jaket baru, rasanya agak-agak panas. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Itu salah satu alasannya. Nah, meletakkan tangan ini, ada yang meletakkan, rupanya suara saya ini pakai mic sama tidak lebih kuat pula lagi tak mic. Meletakkan tangan ini mazhab Syafi'i memegang lengan. Ini dia lengan, siku, tangan, memegang. Allahu Akbar, lengan. Sedangkan mazhab yang kedua meletakkan kelingking dan ibu jari alal wasghi, ke pergelangan. Mazhab yang ketiga meletakkan tapak tangan di punggung tangan. Jadi kalau nampak nanti ada orang ada begini, ada begini.